Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini kami perkenalkan dari kelompok 12 dalam mata kuliah Perencanaan Kebijakan Sumber Daya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait review jurnal mengenai analisis kebijakan swasembada beras di Indonesia sebagai upaya ketahanan pangan nasional. Topik ini dilatar belakangi oleh beras yang menduduki nilai penting dalam mencukupi kebutuhan makanan pokok di Indonesia. Budaya akan mengkonsumsi beras masih sangat tinggi, yang mana dibuktikan dengan menurut filsafat Jawa, seseorang yang tidak dikatakan makan sebelum memakan nasi. Swasembada beras di Indonesia pernah terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1969 dan berakhir pada tahun 1984. Namun, ironisnya, setelah swasembada beras berakhir, Indonesia justru gencar mengimpor beras dari negara-negara lain seperti Cina, Thailand, dan juga Vietnam, yang mana beberapa negara ini pernah belajar usaha tani beras di Indonesia. Jumlah penduduk dan ketersediaan lahan pertanian sawah merupakan dua unsur yang berkaitan dengan swasembada beras. Oleh sebab itu, penduduk berperan sebagai konsumen terhadap beras hasil produksi lahan pertanian. Swasembada beras sedang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini karena berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik dalam bidang ekonomi, keamanan, politik, dan juga sosial. Oleh sebab itu, ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini di masa yang akan datang. Dari hasil beberapa jurnal yang kami didapatkan bahwa 1. Tingkat produksi dan konsumsi beras di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, produksi beras di Indonesia sebesar 26,17 juta ton sepanjang bulan Januari hingga September tahun 2022. Sementara itu, sepanjang bulan Oktober sampai Desember tahun 2022, potensi produksi beras mencapai 5,9 juta ton. Produksi beras di Indonesia diperkirakan sebanyak 32,07 juta ton sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 2,29% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 31,36 juta ton. Sejak era pandemi, konsumsi beras di Indonesia secara rata-rata mengalami peningkatan menjadi 1,379 kilo per kapita per minggu. Sebelumnya, di tahun 2019 sempat turun menjadi 1,374 per kapita per minggu. Di tahun kedua pandemi atau tahun 2021, konsumsi beras terus bertambah yaitu menjadi 1,451 kg per kapita per minggu. 2. Tantangan yang dihadapi dalam swasembada beras di Indonesia. Yang pertama, terjadinya konversi lahan yang meningkat. Persoalan konversi lahan di Indonesia belum dapat dibendung secara tuntas. BPN, Badan Pertanahan Nasional, sebagai lembaga utama yang diberi tugas oleh Presiden nampaknya belum mampu secara efektif dalam mencegah konversi lahan sawah. Di saat yang bersamaan, kualitas irigasi yang semakin buruk, terutama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 2. Kualitas lahan menurun akibat degradasi. Degradasi lahan sawah yang disebabkan oleh penurunan sifat fisik dan kimia tanah terjadi akibat pendataan tanah karena penggunaan alat-alat berat dan mesin pertanian. Selain itu karena proses eluviasi, banjir, dan juga genangan. 3. Keterbatasan teknologi. Terbatasnya teknologi yang dapat lokasi sangat berpengaruh terhadap produktivitas beras sehingga belum tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang sebenarnya sangat berpotensi untuk memberikan hasil yang lebih banyak. 4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan dan meningkatnya harga sarana produksi pertanian seperti pupuk dan obat-obatan sangat berdampak pada tingkat keberhasilan usaha tani. Selain itu, permasalahan lainnya adalah belum cukup tersedia benih atau bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida atau obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Kemudian yang terakhir, terbatasnya akses permodalan. Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit dan letaknya yang menyebar menjadi faktor yang mempersulit petani untuk dapat memperoleh akses permodalan terutama dari perbankan. Salah satu akses permodalan yang dapat diperoleh oleh petani adalah penggunaan dana desa. Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani.
Kemudian dalam prakteknya, Indonesia yang berupaya dalam swasembada beras untuk ketahanan pangan, pemerintah hadir untuk memperbaiki ketidaksempurnaan pada sistem ekonomi yang terjadi di dalam pasar suatu komoditas. Pemerintah mendorong produksi beras yang dilakukan petani produsen guna memenuhi permintaan beras oleh seluruh konsumen di Indonesia melalui penerapan kebijakan. Sementara itu, pemerintah juga harus menjaga harga agar tetap menguntungkan bagi petani, terjangkau bagi konsumen, dan juga stabil di pasar. Implikasi kebijakan. Dalam rangka mencapai swasembada, berbagai kebijakan di dunia beras diimplementasikan dari tingkat usaha tani, tingkat pasar, tingkat nasional dalam bentuk subsidi, investasi, ataupun regulasi. Kebijakan produksi, distribusi, impor, dan pengendalian harga domestik termasuk ke dalam hal penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu, kebijakan harga juga digunakan untuk melindungi para petani domestik dengan menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP dan juga harga eceran tertinggi atau HET. Kebijakan produksi dilakukan melalui dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan impor. Tujuan kebijakan impor adalah mengurangi ketergantungan impor beras di Indonesia, dan ada juga kebijakan distribusi. Kebijakan distribusi berguna untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun secara merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjaga kualitas dan kualitas cadangan beras, pemerintah atau CBP, pemerintah menugaskan Bulog untuk mendistribusikan kepada keluarga miskin melalui Raskin. Dari pernyataan-pernyataan berikut, dapat kita simpulkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik diperkirakan bahwa produksi beras Indonesia sebanyak 32,07 juta ton sepanjang tahun 2022. Jumlahnya meningkat 18,03 ribu ton atau 2,29% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 31,36 juta ton. Konsumsi segala jenis beras di tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Akan tetapi kembali naik di tahun 2020 hingga tahun 2021. Tantangan dalam menghadapi swasembada beras antara lain konversi lahan meningkat, kualitas lahan menurun akibat degradasi, keterbatasan teknologi, kurangnya sarana prasarana yang memadai, dan terbatasnya akses permodalan. Sedangkan upaya pemerintah dalam mencapai swasembada beras untuk ketahanan pangan Indonesia yaitu dengan menerapkan beberapa kebijakan. Di antaranya adalah kebijakan produksi, kebijakan distribusi, kebijakan impor, dan kebijakan harga. Baik, cukup sekian hasil review jurnal dari kelompok 12. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.